Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang malunya Habib Rizik Syihab HRS dan Alfian Tanjung. Duo radikalis ini sudah kadung menyebar kebencian terhadap KDM, memfitnah KDM anti-Islam, fobia Islam, dan menyatakan perang terhadap KDM. Wow, ini orang-orang halu, orang-orang ngaco, orang-orang penjual agama. Jadi kedoknya sudah terbongkar semua ya oleh KDM, bahwa mereka ini nyata-nyata hanyalah pengasong agama, penjual agama, mempolitisasi agama untuk menyerang orang. Jadi berdiri di atas nama agama, menginjak nama agama untuk menaikkan pamor diri, untuk menaikkan popularitas diri, dan untuk menyerang orang. Inilah yang sudah difahami warga, yang sudah ketahuan oleh warga. Makanya orang-orang seperti HRS dan AT ini ya ndak laku, ditinggalin, dicibir, bahkan dibully. Apapun yang dia lakukan di Jawa Barat hanya akan berbuah cibiran, karena sudah ketahuan melacurkan agama. Menyerang orang yang beragama, menyerang orang yang baik dengan agama, ya bunuh diri. Betul? Bagaimana contoh jualan agama HRS dan AT ini yang ketahuan dalam kasus RSUD Ulas Asih? Begini ceritanya. Jadi ketika KDM berencana mengganti nama RSUD Al-Ihsan dengan Welas Asih, maka dua orang ini berteriak-teriak, kesurupan lah begitu. Ini nama Arab, ini nama Islam. KDM jelas-jelas anti-Islam. KDM jelas-jelas Islamfobia. Dia gerah dengan nama-nama berbau Islam. Kita harus perangi orang ini. Ini melecehkan Islam. Ini menghinakan Islam. Ayo warga masyarakat yang peduli dengan Islam agar memerangi KDM ini, menyetop perilakunya yang membahayakan Islam. Wah, orang-orang awam, orang-orang yang sumbu pendek, yang cepat terprovokasi, bakal siap-siap menyerang KDM. Baik itu secara fisik maupun secara verbal, mencaci, menghujat, membuat konten-konten yang mengajak orang menghujat KDM, dan seterusnya. Ini kan jualan namanya. Esensinya tidak ada, bahkan fitnah, tetapi diglorifikasi, dibuat gaungnya sedemikian besar seolah-olah ini masalah besar. Bahkan akan menyerang, perang, memancing keributan. Ini orang-orang yang memancing keributan. Ternyata apa yang dituduhkan mereka-mereka ini hanyalah omong kosong. KDM dengan santainya menjawab orang-orang ini. Pertama, orang-orang ini ya bukan warga Jawa Barat. Kedua, KDM menjelaskan bahwa merubah nama Al-Ihsan menjadi Ulas Asih itu hanyalah rebranding, pemulihan nama baik. Karena nama lama ini sudah rusak, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat akibat korupsi dan pelayanan yang buruk. Wajar kalau di rebranding, artinya diganti nama menjadi nama yang baru supaya kepercayaan masyarakat naik lagi. Dan ternyata setelah kita ikuti sampai dalam bagaimana penggantian nama Ulas Asih ini, ternyata sudah dikonsultasikan dengan Yayasan Al-Ihsan sendiri. Bertemu langsung dengan kiainya, ngobrol dan bagaimana arah ke depannya. Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata logo daripada Al-Ihsan ini lebih Islami, lebih Nusantara, lebih mantep lah dibanding logo lama Al-Ihsan. Logo lama kan cuman tanda plus,
kemudian ada lengkungan, kemudian ada titik. Persis seperti yang sering dipakai para perawat itu. Tetapi logo yang baru ini ternyata ada kaligrafi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian di bawahnya ada simbol rahim, masih dari rahim, tetapi diartikan sebagai alat reproduksi wanita. Ibu lah begitu, kasih sayang seorang ibu. Penjagaan terhadap asal-usul manusia dan titik-titik 5. Ada titik 3, ada titik 5 yang bisa diterjemahkan sebagai rukun Islam atau menurut Kang Dendi itu filosofi Sunda dan lain-lain. Dan pembahasan logo ini melibatkan kiai. Dan Masya Allah, Kiai Olik sangat apresiasi dengan logo baru ini. Ada kaligrafi Ar-Rahman, Ar-Rahimnya, ada Islaminya. Beliau sangat memuji kepada KDM yang beliau nilai adalah soleh dalam perilaku maksudnya mungkin, tetapi KDM merendah saja. Dan yang lebih luar biasa lagi, KDM merencanakan untuk membangun prasasti atau gedung sejarah. Bagaimana kronologis atau sejarah daripada rumah sakit Welas Asih ini yang semula bernama Al-Ihsan. Siapa pendirinya, siapa perintisnya, siapa orang-orangnya, dari keluarga mana mereka ini. Itu tidak akan dilupakan, bahkan beliau minta dibuatkan prasastinya. Dan kemudian ini yang luar biasa juga, beliau meminta kepada pihak rumah sakit untuk mendata orang-orang yang berjasa ini, para keluarga perintis. Semua akan diberi apresiasi, semua akan diberi penghargaan, mungkin berupa benda-benda material dan imaterial atau mungkin bantuan-bantuan keuangan dan lain-lain. Masya Allah. Inilah tipe seorang pemimpin yang bijaksana, yang peduli, yang dalam bahasa Kiai yang soleh, yang tegas tapi penuh kelembutan. Ini Green Cross namanya, Green Cross ini kaligrafi, ini Ar-Rahman. Ini Ujang. Adalah lambang Ujang, Jawa Barat. Ujang, Jawa Barat. Ini bukan rahim. Rahim yang ini. Oke, ini lambang Ujang. Titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Gitu Pak? Kan? Gitu, ini titik lambangnya. Tritang tu di Buana, Rama, Resi, Prabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balungan, Lebak Kudu Sawah. Gitu, ini titik 5. Siklus kehidupan. Dari lahir. Disebutnya juga, ada juga Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Jujur, bujur, syukur. Eta. Gitu loh. Gitu. Nah, kemudian ini lambang puja. Ini lambang rahim. Rahim itu adanya di siapa? Di perempuan. Kenapa di perempuan itu punya rahim? Karena dia untuk menyayangi cinta kasih sejatinya di perempuan. Manusia lahir itu karena cinta. Lamun indungna aral digugurkeun. Gitu. Ini adalah bahasa apa Kiai bisa maca? Naon eta teh Pak Kiai? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Welas Asih. Atau iya mah lebih lengkap, lebih lengkap daripada anu Kapungkur. Kapungkur. Ini lebih lengkap. Waduh. ini kaligrafi. Kaligrafi. Karena logonya kan cross, jadi logo kesehatan ini kayak tawang gitu. Kaligrafinya bentuk green cross namanya. Green Cross. Iya. Nanti jangan disebutin ini lambang salim. Jadi ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini, nggak pilih ayat koreksi. Wah, ya sangat lengkap. Jadi melebihi apa yang dipersepsikan sebentar orang, sangat melebihi. Sangat bagus. Sampurna. Sampurnanya? Sampurna teh mantan Wagub Jabar. HM Sampurna itu adalah pengurus Yayasan Al-Ihsan pertama kali didirikan. Yang berikutnya, tidak pernah ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Orang boleh punya kesalahan, tapi kesalahannya juga memberikan manfaat. Di mana mau dibikin prasasti? Depan. Jadi nanti direktur utama siapin prasasti. Sebutin cikal bakal rumah sakit ini. Sebutin nama-namanya. Ada yang 6 gitu. Oke.
Ada, Enam ya? ada yang di Enam, dalam maklumat. Ada. Ada. Di dalam Nah, maklumat. Dalam maklumat. Oh, Kemudian iya, ada. nanti sambil diluncurkan lambang ini, kita berikan penghargaan pada keluarganya. Dan ini memang harus dikomunikasikan dengan umat. Oh, nanti disimpan di depan pakai akrilik lampu. Nanti kita berikan penghargaan pada keluarganya yang masih ada. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak Agung. Hatur nuhun Pak Kiai, aman, sehat, Nah, lancar. malah itu ngalawan deh atuh katanya. Ada teh anu ngalawan, Pak. Eta mah ngawartosan. Dasarnya Gubernur Soleh, aduh. Alhamdulillah. Anu soleh mah rencang abdi, Pak. Kalau resan abdi gedo rencang namina soleh. DPR RI. Gubernur anu tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, dan santun dalam bertutur kata. Amin. Luar biasa. Santun mah pami ngobrol sareng Bapak santun. Ngerti nyariosna nganggo bahasa Sundana Sunda Priangan. Lamun ngomong jeung urang Subang kaler. Bahasa Roma. Bahasa Roma, nah ari sia. Apa di Jakarta gue lu. Gue lu, babeh gue. Nah, babeh. Bapak aing. Ieu kiai aing. Aduh, Gitu. luar biasa. Padahal Ini barangkali yang kalau dalam bahasa Sunda, beliau ini bukan leles jajar jatali. Diungkap, ini belum leles jajar jatali. oh gitu. Diungkap. Oh beda, Pak. Beda. Jadi akhirnya kudu heras beureup, alus usah. Mohon heuras beureup Alus usah. usah. Tegas tapi ari. Nya. Pokona kieu lah, geus nyarekan kudu diamplopan. Seuri langsung dicarekan lagi. Jadi bagaimana, apakah KDM ini jadi diperangi oleh umat Islamnya HRS dan AT? Gerombolannya HRS dan AT? Apakah jadi betul KDM ini anti-Islam, fobia Islam, ingin menjauhkan Islam dari masyarakat Jawa Barat? Lah, lihat aja logonya, Bos. Ada kaligrafi di situ. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Ada Rahim juga di situ. Ada Kiai juga di situ. Jadi bagaimana? Ya itulah jualan. Menjual nama agama Islam untuk menyerang KDM. Tetapi ternyata gagal. Karena apa? Karena KDM lebih Islami dari mereka-mereka ini. Itulah jurus KDM mengalahkan orang marah. Mengalahkan orang jahat. Mengalahkan orang yang menjual agama. Tidak perlu dilawan dengan kata-kata. Tapi perlihatkan, saya menyelamatkan agama. Kamu dibenci masyarakat, masyarakat akan memerangi kamu. Nih, masyarakat saya sangat cinta kepada saya. Biarkan mereka yang bicara. Ya, apes. HRS dan AT apes di Jawa Barat. Tidak berkutik terhadap KDM. Mending diamlah. Sudah tidak ada harganya lagi mereka ini. Sudah tidak laku. Paling beberapa orang yang dungu, yang bodoh, yang mau diprovokasi oleh mereka. Mudah-mudahan orang-orang seperti ini tidak ada lagi di Jawa Barat. Biarkan mereka menembak dari luar dan tidak berani masuk ke Jawa Barat. Kenapa? Bukan karena takut, karena tidak akan laku. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.